Assalamualaikum Sobat Hijrah. Wudhu merupakan salah satu syarat sah menjalankan sholat. Muslim pun harus memerhatikan betul kesempurnaan wudhu agar ibadah sholat yang dijalankan tidak sia-sia, dalam artian tidak sah lantaran tidak sempurna wudhunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka kalian dan tangan kalian sampai dengan siku, dan sapulah kepala kalian dan basuh kaki kalian sampai dengan kedua mata kaki." Quran Surah Al-Maidah ayat 6. Berkaitan dengan ayat tadi, Imam Ahmad mengatakan dari Ibnu Abbas melakukan wudhu seperti yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Abbas lalu membasuh wajahnya, kemudian menciduk air dan menggunakannya untuk berkumur dan beristinsar. Lalu menciduk air lagi dan ia gunakan seperti ini, yakni menuangkannya pada telapak tangannya yang lain, kemudian ia gunakan untuk membasuh wajahnya. Setelah itu ia mengambil air lagi dan ia gunakan untuk membasuh tangan kanannya, lalu mengambil seciduk air lagi, kemudian ia gunakan untuk membasuh tangan kirinya. Sesudah itu ia mengusap kepalanya, lalu mengambil seciduk air, kemudian ia tuangkan sedikit demi sedikit pada kaki kanannya hingga mencucinya bersih. Setelah itu ia mengambil seciduk air lagi, lalu ia gunakan untuk membasuh kaki kirinya. Sesudah itu ia mengatakan, "Beginilah cara wudhu yang pernah kulihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya." Hadis-hadis yang menyebutkan membasuh kedua kaki dan bahwa membasuh kedua kaki merupakan suatu keharusan. Dalam hadis Amirul Mukminin Utsman, Ali, Ibnu Abbas, Muawiyah, Abdullah Ibnu Zaid Ibnu Asim, dan Al-Miqdad Ibnu Madi Kariba disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membasuh kedua kaki dalam wudhunya, ada kalanya 2 kali atau 3 kali, menurut riwayat masing-masing yang berbeda-beda. Di dalam hadis Amr ibnu Syuaib dari ayahnya, dari kakeknya disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan wudhu dan di dalamnya beliau membasuh kedua kakinya. Kemudian Rasulullah bersabda, "Ini adalah wudhu yang Allah tidak mau menerima sholat kecuali dengannya." Di dalam kitab Sahihain melalui riwayat Abu Uwanah, dari Abu Bisir, dari Yusuf ibnu Mahid, dari Abdullah ibnu Amr, disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu perjalanan bersama kami berhenti, lalu beliau menyusul kami dan masuklah waktu sholat asar, yang saat itu kami dalam keadaan lelah. Maka kami lakukan wudhu dan kami mengusap pada kedua kaki kami. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berseru dengan sekuat suaranya, "Sempurnakanlah wudhu, celakalah bagi tumit yang tidak dibasuh karena akan dibakar oleh neraka." Di dalam Sahih Muslim disebutkan dari Siti Aisyah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah bersabda, "Sempurnakanlah wudhu, celakalah bagi tumit-tumit yang dibakar oleh neraka." Abu Umamah mengatakan, "Sejak saat itu di dalam masjid tiada seorang pun yang terhormat dan tiada pula seorang pun yang kecil, melainkan kulihat dia membolak-balikkan kedua tumitnya seraya memandang kepada keduanya untuk memeriksa apakah ada bagian yang belum terbasuh oleh air wudhunya." Abu Umamah melanjutkan kisahnya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memandang ke arah suatu kaum yang sedang mengerjakan sholat, sedangkan pada tumit seseorang atau mata kaki seseorang dari mereka terdapat bagian sebesar uang dirham atau sebesar kuku yang masih belum tersentuh air. Maka Rasulullah bersabda, "Celakalah bagi tumit-tumit yang dimasukkan ke dalam neraka." Abu Umamah melanjutkan kisahnya, bahwa sesudah itu lelaki tersebut bila melihat sesuatu bagian dari tumitnya yang masih belum terkena air, maka ia mengulangi lagi wudhunya. Segi pengambilan dalil dari hadis-hadis ini jelas. Karena itu, seandainya yang diwajibkan adalah mengusap kedua kaki atau sudah cukup hanya dengan mengusap keduanya, maka niscaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengancam orang yang meninggalkan basuhan. Karena mengusap itu tidak dapat menyeluruh ke semua bagian kaki, melainkan hanya seperti apa yang dilakukan terhadap mengusap khuf. Ibnu Qatadah Ibnu Diamah mengatakan telah menceritakan kepada kami Anas Ibnu Malik, bahwa seorang lelaki datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan telah berwudu, tetapi ada sebagian dari tumitnya sebesar kuku yang belum terbasuh. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, "Kembalilah dan lakukanlah wudhumu dengan baik." Wallahu a'lam bishawab.